Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang hari ini akan mempresentasikan hasil angket kami yang bertema dampak AI dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Najla Aufiah. Nama saya Gendis. Nama saya Gilang. Nama saya Danis. Nama saya Kiano. Demografi responden. Untuk usia 10 sampai 15 tahun itu ada 51 orang, 16 sampai 20 ada 53, 21 sampai 40 itu ada 85, dan 41 sampai 60 itu ada 52. Gendernya wanita sekitar 111 orang dan pria 134. Status pelajar ada 131, pekerja ada 114. Instansi untuk di universitas dalam negeri ada 168, di swasta ada 132, dan universitas luar negeri 28, dan kementerian sekitar 18. Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan bekerja seperti manusia. Misalnya bisa mengenali gambar, bicara, atau menjawab pertanyaan. Pertanyaan kami adalah, apakah kamu pernah menggunakan AI? Dan jawaban dari responden ada 93,9% iya dan 6,1% tidak. Pertanyaan kami juga ada, apakah kalian pernah menggunakan AI untuk kepentingan sekolah atau pekerjaan? Dan 82,9% iya, 17,1% tidak. Dan ada juga seberapa sering Anda menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan 44,9% dari responden menjawab kadang-kadang. Jenis-jenis AI ada ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google, Copilot dari Microsoft, Cloud dari Anthropic, Meta AI dari Meta atau Facebook, Siri dari Apple. AI jenis apa yang kalian gunakan? Ada 57% menjawab ChatGPT, 26 menjawab Meta, 9,9 menjawab Gemini, 2,3 menjawab Black Box. Apakah AI berbahaya? AI bisa jadi bahaya kalau kita nggak hati-hati. Dikarenakan AI makin pintar dan cepat. Tapi dia nggak punya perasaan atau moral kayak manusia. Jadi kalau dipakai buat hal yang salah kayak menyebar hoax, nyolong data, atau gantiin banyak pekerjaan itu bisa merugikan. Tapi di sisi lain, AI bisa bantu orang kerja lebih cepat, bantu belajar, bahkan nolong dokter buat diagnosis penyakit. Jadi bukan AI yang berbahaya, tapi cara kita pakai dan kontrol yang harus benar. Pertanyaan kami adalah, apa dampak AI dalam kehidupan sehari-hari kalian? Jawaban dari 245 responden adalah 54,7 memilih positif, 1,2 memilih negatif, dan 44,1% memilih netral. Apakah kalian merasa bahwa perlu ada regulasi yang lebih ketat terhadap pengembangan dan penggunaan AI?
Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif tentang kecerdasan buatan AI. Namun terdapat beberapa aturan yang terkait dengan AI seperti Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial yang bersifat anjuran dan sukarela. Selain itu, pengaturan AI juga terintegrasi dalam berbagai peraturan terkait sistem elektronik, perlindungan data pribadi, dan pedoman etika, serta pengaturan sektoral seperti di bidang pers. Dari 245 responden kami, 94,3% orang menjawab kita perlu untuk regulasi yang lebih ketat terhadap pengembangan dan penggunaan AI. Sedangkan 5,7% lagi menjawab tidak perlu. Dikarenakan pertanyaan tadi aslinya adalah sebuah isian singkat, saya mengambil 4 responden untuk ditaruh dan untuk menjelaskan mengapa kita perlu untuk mengetatkan peraturan AI. Jawabannya ialah iya, perlu adanya implementasi kontrol pada regulasi pemerintahan untuk pembentukan undang-undang dan peraturan yang mengikat secara hukum. Namun regulasi tidak boleh terlalu menghambat inovasi. Bisa dilakukan pendekatan dari regulasi yang ketat pada area berisiko tinggi dan pedoman fleksibel untuk pengembangan yang lebih umum. Responden kedua menjawab, ya, saya merasa bahwa perlu ada regulasi yang ketat terhadap pengembangan dan penggunaan AI. Teknologi AI berkembang sangat cepat dan tanpa kontrol yang jelas. Ada risiko penyalahgunaan seperti pelanggaran privasi, diskriminasi algoritmik, atau bahkan penggunaan AI untuk tujuan yang merugikan masyarakat. Regulasi yang tepat bisa membantu memastikan bahwa AI dikembangkan secara etis dan aman dan bertanggung jawab. Sedangkan yang menjawab tidak perlu berpendapat, menurut saya regulasi yang terlalu ketat justru bisa menghambat inovasi dalam bidang AI. Pengembangan AI sangat tergantung pada kebebasan bereksperimen dan berevolusi. Daripada regulasi yang membatasi, saya mendukung adanya pedoman etika dan pengawasan internal dari perusahaan serta komunitas ilmiah untuk mengontrol penggunaan AI dengan bijak. Responden keempat yang tidak setuju jika AI harus diketatkan aturannya berpendapat tidak perlu agar AI tetap berbasis crowdsource, yang artinya ia mengambil info dari internet dan menjadikannya menjadi sebuah satu kesimpulan dan menjadi berkembang karena input manusia. Jawaban diambil dari 4 responden yang mengisi angket. Kesimpulan yang saya bisa dapat adalah yang mengisi angket sejumlah 245 orang. Rata-rata berusia 21 sampai 40 tahun. Lebih banyak pria dibanding wanita yang mengisi angket. 230 orang pernah menggunakan AI. 15-nya tidak pernah menggunakan AI. 203 orang menggunakan AI untuk pekerjaan atau sekolah. Rata-rata responden menggunakan AI kadang-kadang. Kebanyakan memakai ChatGPT dibanding yang lain. AI berdampak baik bagi kebanyakan orang. Sekian saja untuk kami presentasikan hasil angket kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.